Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Gilang nih. Nah, kalau kemarin itu Gilang wawancara dengan Syafiq untuk yang S1 ya. Nah, kali ini, pada kesempatan kali ini Gilang kedatangan tamu spesial dari Bandung nih. Kita akan sedikit membahas tentang wawancara beasiswa, yang interview. Tapi ini yang S2. Dari segi orang yang berangkat dari pekerjaan. Kalau biasanya itu kan yang mau lamar S2 itu mereka berangkat dari S1. Lulus S1 langsung lamar S1, S2. kemudian ada yang langsung S2. Kalau ini, dari Tata ini, beliau itu S1, bekerja, lalu ke lamar S2, gitu kan. Nervous sama Tata sekali dari Bandung. Silakan perkenalan dulu, Tah. Halo, nama saya Resita Rahmawati. Saat ini saya lagi bareng sama Gilang. Kita lagi belajar bahasa Turki di Turki dan award di YTB tahun 2018. Jadi ya, benar. kita di sini baru 5 bulan lah, sekitar 5 bulan ya. Kurang lebih gitu. Asal dari Bandung. Asal dari Bandung. Kalau dulu itu kerjanya di mana, Teh? Pekerjaannya di mana itu? Sebelum ke Turki ini saya kerja di pemerintah Kota Bandung di bagian humasnya. Kebetulan S1-nya juga lulusan dari jurusan hubungan masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi sejurusan lah linear dari sekolahnya humas, terus kerjanya di humas pemerintah Kota Bandung. Sejurusan humas ya? Dari Unpad. Unpad, wih, Pajajaran berarti ya? Jadi kira-kira waktu pertama kali menerima email itu perasaannya gimana? Rasanya seneng lah. Email wawancara nih ya, Mas Yan. Selamat, Anda lolos administrasi dan dipanggil untuk wawancara. Wah, itu seneng banget tuh. Langsung, itu inget banget waktu tuh lagi di kantor, lagi kerja, terus tiba-tiba teriak, "Wah!" gitu. Karena saking senengnya. Dan seneng dan juga jadi deg-degan langsung. Aduh, ntar mau wawancara mau ngomong apa nih? Mulai ada pikiran-pikiran, aduh, ntar ditanya apa ya? Ntar jawabnya pakai bahasa apa ya? Nah, itu mulai agak-agak excited lah gitu. Kayak gitu. Untuk wawancara sendiri nih kira-kira apa sih yang dipersiapkan sebelum Teteh berangkat ke sana wawancara? Sebelum wawancara itu ada beberapa searching dulu di internet. Maksudnya pertanyaan yang kira-kira bakal ditanyain untuk calon-calon penerima beasiswa S2 itu apa aja. Dan setelah dicari terus dikumpulin, dijadiin kayak ya semacam ditulis. Setelah ditulis dihafalin terus dipraktekin sama temen. Jadi temen jadi interviewnya, jadi pewawancara, terus langsung praktek interview gitu lah. Ini kan berangkat dari pekerjaan ya, berarti otomatis dapat rekomendasi dari bos. Itu bilangnya gimana? Dulu emang bilang langsung kalau saya mau lanjut beasiswa S2, habis itu balik lagi atau gimana kayak gitu? Kalau saya kebetulan statusnya memang bukan PNS, statusnya pegawai kontrak di Pemkot Bandung. Nah, jadi waktu itu awal tahun 2018 kalau nggak salah ya, pembukaannya tuh bulan Februari. Nah, sebelum apply itu memang ada tulisan untuk harus kalau bisa memungkinkan untuk mengirimkan surat rekomendasi dari pimpinan dari atasan. Nah, karena waktu itu saya kerja, jadi mintanya ya ke atasan langsung dan bilangnya memang saya mau lanjut belajar S2 di luar negeri dan melalui beasiswa ini, jadi meminta rekomendasinya untuk rekomendasi untuk apply beasiswa ini. Apply beasiswa YTB ini khususnya. Bosnya ngizinin atau kasih harus izinin? Dukung banget. Kalau bos aku memang dia orangnya menginginkan anak buahnya untuk maju lah. Jadi ketika saya bilang mau apply beasiswa S2 nih, apalagi di luar negeri kan, langsung oh ya boleh sini saya tulis sendiri gitu langsung. Okay. Kalau waktu wawancara dulu kira-kira pakai bahasa apa? Inggris dong. Bahasa Inggris. Humasnya masih lancar. Iya kan? Nggak bisa bahasa Turki ya, Pak. Saya bisanya bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris aja. Arab kan ya, humas. Sunda bisa. Bahasa Sunda bisa tuh. Seru juga kalau saya bahasa Sunda ya, wawancara beasiswa seru juga tuh. Jadi bingung ntar gimana orang yang belajar bahasa Sunda. Ada berapa interviewer yang kasih pertanyaan? Yang wawancara 2 orang. Dua orang. Dua-duanya orang Turki. Pertanyaannya berapa banyak? Aku lupa. Cuman yang aku inget tuh
ditanya soal kegiatan sehari-hari kamu apa, dan kebetulan karena udah kerja jadi ditanyanya soal kerjaan di kantor tuh kayak gimana, terus kenapa pilih kerja di situ, terus gimana dengan apa job desk kamu di kerjaan tuh seperti apa, dan juga ditanya soal visi kamu ke depan tuh mau apa gitu dengan gelar master ini mau ngapain. Dan kebetulan karena saya juga nggak langsung apply S2 setelah lulus S1, ditanya juga nih sama si interviewernya, ditanya gini, kenapa kamu baru apply sekarang, sedangkan orang-orang yang lain yang sebelum kamu banyaknya ya anak-anak yang di bawah kamu lah, umurnya lebih muda, yang langsung dari S1 langsung apply S2. Iya benar-benar. Kenapa nunggunya sampai ya sekitar 2 tahun lebih lah ya? Kenapa nunggunya sampai 2 tahun? Terus aku jawab waktu itu karena ya baru pengen sekarang, dan saat itulah saya merasa bahwa ini adalah bidang yang pengen saya tekuni gitu. Jadi kenapa harus S2? Karena ya memang saya ingin mendalami dalam bidang ini. Jadi harus S2. Pertanyaannya itu kebanyakan mengenai pekerjaan atau bidang studi yang terdahulu. Kan ini kan berangkatnya beda ya. Kebanyakan kalau menurut Teteh? Kalau nggak kebanyakan sih, maksudnya dia pertama nanya soal kerjaan nih. Kerjaan dulu. Nanyain kerjaan. Nah setelah itu kan dia nyambung ke soal rencana masa depan nih. Rencana masa depan kan setelah kamu lulus dari sini, memang mau ngapain? Apa yang kamu inginkan setelah kamu dapat gelar master? Setelah itu ditanya itu, terus ditanya juga soal role model. Misalnya idola kamu tuh siapa memang sampai kamu pengen jadi kayak gini? Itu di Turki? Oh bukan? Enggak, aku jawabnya waktu itu siapa tuh juru bicara KPK yang dulu tuh. Juru bicara KPK sama aku cita-citanya kan pengen jadi sekretaris negara, pengen jadi juru bicara Pak Presiden. Gila jubir. Cita-citanya kan pengen jadi juru bicara presiden. Terus karena cita-citanya ya tinggi lah ya, masa sekolahnya cuma segini, kan harus sekolah lagi dong biar pintar. Masa jadi juru bicara presiden ilmunya cetek, kan nggak boleh gitu. Benar. Kemudian dulu apa yang dibawa saat wawancara? Apa yang dibawa? Aku nggak bawa apa-apa sih sebenarnya. Aku cuma bawa diri kan, tapi bawa diri doang. Bawa diri sama bawa contekan apa ya? Oh ini aku bawa contekan soal penelitiannya untuk proposal tesis. Nah aku cuma bawa contekan soal itu aja sih. Yang lainnya nggak ada. Kan orang lain ada yang bawa skripsinya dia, terus ada yang bawa buku yang udah dia tulis, karya tulis, ada yang bikin mind map juga tuh, macam-macam lah. Kalau aku cuman bawa diri aja. Bawa diri sama catatan kecil gitu, buat penelitian. Iya, yang buat tesis aja. Dan itu pun aku bukan tipe yang, karena sebenarnya ini pertama kalinya aku apply beasiswa juga, jadi kayak ya udah lah ya, santai aja. Kalau misalnya dapat ya rezekinya, kalau nggak dapat ya udah. Jadi nothing tulus gitu. Nggak yang aduh aku harus dapat gitu, enggak sih. Jadi santai aja, di bawah santai gitu. Kalau waktu memperkenalkan diri lu gimana dulu? Ada sesuatu taktik nggak? Ini kan biasanya kan perkenalkan itu awal, itu kan buat first impression yang gimana sih aku mengenal orang ini. Jadi perkenalkan diri itu harus sesuatu yang wah gitu depannya, atau gimana? Atau biasa aja, nothing tulus saja kayak tadi? Ya mungkin karena aku waktu itu memang nothing tulus ya, jadi ya perkenalan dirinya juga biasa aja. Gitu. Nama saya Raisita, umur saya segini, saat ini saya bekerja di pemerintah kota Bandung sebagai ini, job desk saya sehari-hari seperti ini. Ya udah gitu aja sih, dan sisanya ngalir kayak ngobrol gini aja, kayak ngobrol sama kamu. Jadi nggak terlalu serius gitu? Kayak yang serius, silakan, kayak interview apa gitu kan? Enggak, saya jadi kayak ngobrol sama biasa aja. Jadi orangnya itu gimana? Interviewernya itu? Interviewernya juga, dia bawaannya santai sih, nggak yang terlalu serius. Jadi emang kayak ngobrol sama temen aja gitu, ngobrol biasa. Oke. Kalau misalkan ini tentang Turki dibahas nggak? Tentang Turki nggak dibahas banyak. Dia cuma nanya soal kenapa kamu milih ke Turki. Dia cuma nanya itu aja. Tapi untuk tentang yang lebih jauh soal negara Turkinya dia nggak banyak nanya juga. Dia lebih banyak nanya soal kerjaan aku, sama nanya soal tesisnya, proposal tesis. Proposal tesisnya tentang humas juga? Iya dong. Tentang humas. Ada pertanyaan yang bisa dijawab nggak? Pertanyaan yang nggak bisa dijawab nggak ada. Bisa ngalir terus.
Humas ya, enggak mulutnya licin. Malah Udah feeling licin. humas ya, ini mulutnya licin banget nih. Salah satu tipsnya juga adalah Apa? karena aku latihan interview sama seorang Hah? teman dan dia memang dia pintar lah. Dia HRD bukan? Hah? HRD bukan? Bukan, dia Oh, bukan. bukan. Dia lulusan S2 di UPI Pendidikan. Hah? Kang Fauzan kalau nonton halo. Teman saya di kantor dulu Ya. dan dia bantuin saya untuk praktis interview ini. Dan dia lumayan sadis ya pertanyaannya. Justru pertanyaan dia yang lebih susah daripada pertanyaan aslinya. Jadi dia bilang, ya bagus lah saya kasih kamu pertanyaan yang susah. Jadi ketika aslinya Nggak kan gitu ya? Nah, gitu katanya. Berarti itu pernah latihan tuh. Latihan dulu Latihannya di kantor. di kantor. Waktu mola. Waktu tenebus. Waktu istirahat. Waktu istirahat ya. Kita lagi dulu. santai nih di kantor lagi kerjaan udah beres. Ya temenin ini dong bantuin gue wawancara berapa kali ya 3 atau 4 kali aku sama beberapa orang yang berbeda minta tolong kasih pertanyaan yang berbeda juga. Waktu wawancara di mana dulu? Jakarta Di Jakarta, di daerah mana? di hotel lupa aku. Di Pokoknya di Jakarta Pusat lah. Aku lupa nama hotelnya apa. Oh iya, aku juga lupa. Berarti ada berapa jumlahnya yang wawancara? Kayaknya ada beberapa kota, kan 2 kota nggak sih? Seingatku tuh ada Jakarta sama di Aceh. Untuk yang S2 ya. S1 juga? itu bareng. Oh, S1 juga kayak gitu. Cuma dipisah termnya yang S2 dulu baru yang S1. S2 S3 dulu baru yang S1. Kalau misalkan dulu pakai baju apa? Biasanya yang Kayak baju lah. biasanya kebanyakan itu dulu kan pernah ada di grup nih ya, di grup wawancara. Grup wawancara itu yang tanya baju itu banyak gitu soalnya. Baju ini kan takut dibilang nggak sopan atau bilang apa gitu. Jadi padahal gimana? Betulan saya kan orang humas. Benar. Pakai baju itu harus sesuai dengan acaranya dan orangnya siapa. Karena ceritanya kita mau jadi mahasiswa, maka jadilah mahasiswa. Jadi mahasiswa tuh kayak gimana sih? Pakai kemeja, pakai celana jeans, tapi jeansnya jangan yang robek-robek. Oh, iya. Ketampol. Bila aja. Sepatu yang rapi, sepatu apa tuh namanya, sepatu cats biasa juga nggak masalah. Aku juga gitu kok wawancara pakai kemeja, pakai jeans, sepatu cats, selesai. Dulu PP Kenapa nggak? gitu? PP. Pulang pergi. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Kenapa nggak pakai blazer, pakai high heels, pakai Dikit ini. ini rambut disanggup, Pakai baju putih. Lamar kerja, tapi mau lamar jabat jadi mahasiswa. Oh, kayak Jadi gitu. jadilah seperti mahasiswa. Benar-benar. Kira-kira tips dan triknya dari Teteh buat teman-teman yang akan calon yang akan interview di YTB. Insya Allah. Apa kira-kira tipsnya mulai dari awal sampai akhir nih? Iya, tips interview. Tips interview aja. yang pertama siapin kisi-kisi pertanyaan. Pertanyaannya sebenarnya standar sih, kayaknya semua beasiswa juga sama. Akan ditanya soal kenapa kamu pilih beasiswa ini, kenapa kamu mau ambil master, terus rencana kamu setelah ngambil master ini mau ngapain. Terus kamu bikin jawabannya tuh udah tulis dulu aja, setelah ditulis dihafalin terus dipraktis nih depan kaca. Setelah dipraktis sendiri terus minta teman buat praktis ngobrol kayak sama feedback juga gitu ya. Di feedback juga sama temennya, misalnya temennya bilang kamu terlalu tegang nih di bagian sini, terus misalnya kamu bagian sini kayaknya ngejelasinnya malah jadi kemana-mana nih, coba diulang yang sebelah sini gitu. Terus yang harus diperhatiin juga adalah penting untuk tahu apa yang kamu mau, karena itu yang bikin si interviewer ini tertarik sama kamu. Jangan ntar setelah lulus mau ngapain ya, aku juga nggak tahu. Nah itu kan jadinya males ya, maksudnya Benar-benar. ngapain nih saya mau bayarin sekolah kamu nih, kalau kamu aja nggak tahu mau ngapain dengan hidup kamu kan. Apalagi saya. Saya juga bingung mau nanya siapa. Gimana sih mau bayarin sekolah kamu gitu. Itu penting tuh, jangan sampai bingung ketika ditanya nanti setelah lulus kamu mau jadi apa, cita-cita kamu tuh mau jadi apa. Itu penting sih gitu. Kalau bahasa Inggris bukan bahasa Inggris. Pastilah. Kalau bahasa ada kendala nggak? Nggak ada kendala. Kalau buat saya sih alhamdulillah nggak ada kendala, karena memang udah sering ngobrol sama foreigner dan pakai bahasa Inggris dalam conversation udah biasa. Kalau misalkan ada teman-teman nih, biasanya saya itu ngerti apa yang diucapkan, tapi aku mau ngomong itu susah gimana?
Ada tips nggak? Yes, Oh, praktis. Itulah makanya harus praktis sama teman. Biar ada lawan bicaranya. Kalau misalnya ngomong sama di kaca doang atau cuman dibaca gini aja dalam pikiran kan susah. Tetap harus dipraktis sama teman. Jadi ntar temennya juga bisa evaluasi kamu gitu. Oh, satu lagi nih yang penting. Dulu dapat rekomendasi dari siapa aja? Rekomendasi aku dari 3, satu dari bos, satu dari dosen pembimbing skripsi, satu lagi dari dosen ketua jurusan di kampus. 4 berarti. Satu lagi dari Banyak banget. ketua dari ini komunitas. Dulu di Bandung kan aku sempat ikut komunitas juga. Jadi dari komunitas ini 1. Jadi ada 4 surat rekomendasi. Itu kalau masalah komunitas tuh kayaknya penting gak sih? Kan kita misalkan aku ya lulus dari S1, habis itu ngelamar. Kalau nggak ikut komunitas, kalau nggak ikut apa kayak kegiatan sosialnya kurang. Komunitas itu penting gak sih? Tergantung ya, maksudnya tergantung jurusan kamu gitu loh, dan cita-cita kamu ke depan seperti apa. Itu makanya kenapa penting harus punya visi yang dijelasin sama si YTB-nya adalah karena ketika misalnya nih aku kemarin tuh aktif di komunitas yang concern di bidang pendidikan sebenarnya, dan ingin pendidikan itu bisa gratis untuk semua orang. Dan itu salah satu visi aku juga ketika aku nanti insya Allah gitu ya jadi juru bicara presiden atau misalnya bisa menjadi bagian dari eksekutif di pemerintahan, kan itu salah satu concern yang pengen aku majukan di Indonesia tuh itu. Makanya kenapa aku gabung komunitas ini. Terus ternyata kamu di komunitas ini udah aktif nih yang memang nyambung nih sama apa yang ingin kamu lakuin. Nah itu kan Ya, bener-bener. jadi tapi juga bakal ngelihat nih anak ini udah punya rencana buat kedepannya gitu, dan itu penting gitu. Oke. Oh ya, ini kan lagi mau apa sih? Akan pemilihan dulu. Mau disampaikan nggak buat presiden yang baru? Siapa tahu ini kan aku belajar. Kan mau pemilihan. Entah yang jadi 1 atau 2. Ini kan lagi belajar. Siapa tahu? Pak. Enggak, abis itu maksudnya gini. Siapa tahu entah setelah lulus itu mau diambil jadi juru bicara. Makanya sampaikan nih. Aku harus bilang apa sama Nomor 1 atau nomor 2? kepada Bapak Presiden yang terpilih? Tolong lihatlah saya. Aduh, aku belum ada rencana ke sana lah. Gimana ya? Nanti aja lah. Nanti aja. Nanti sama. Iya. Juru bicaranya. Nanti aja di WhatsApp. Oke. Entah apa. BTW baru ingat namanya Pak Johan Budi, juru bicara KPK. Itu. Apa Jahan Budi? Pak Johan Itu. Budi. Kenapa suka sama beliau? Dulu kan dia di juru bicara KPK nih. Dan dia adalah salah satu yang memang kalau dari sisi kehumasan tuh dia nggak pernah bilang no comment, tapi dia juga berhasil mengemas dalam setiap press conference tuh dia berhasil mengemas kata-katanya tuh dengan pas gitu, nggak berlebihan, tapi juga nggak Aku kurang, dapat. tapi juga nggak bohong, jadi pas gitu. Sampai akhirnya Bapak Presiden yang sekarang pun ngelihat talentnya dia dan ngambil menginginkan dia untuk jadi juru bicara kepresidenan kan sekarang. Iya. Oh, Pak Johan ya? Pak Johan Budi. Teman-teman jangan lupa follow Instagram saya @raesita @raesitha. Menurut nanti kalau misalkan yang belum punya jodoh nih, bekar ya? Iya, Ya, Bekaram makanya. loh, Bekaram. Ada umur di Bandung, cantik, ya kan? Masih muda, 18-an lah. 18 saya kan 17-an ya kan? Ini loh, 18 sudah ngambil master degree loh, saya pintar banget loh. Jangan lupa follow Instagramnya Tata Rasita, tadi udah disebutin ya, aku lupa. @raesita. @Rasita, dan juga jangan lupa subscribe Instagram. Kalau salah Instagram sih, ya Allah, aku gede kalau sama mbak-mbak cantik gitu. Jangan lupa subscribe YouTube-nya karena setelah ini kita akan membahas tentang S3 tapi ini untuk mahasiswa yang internasional. Jadi bukan dari Indonesia nih. Kita kan pengen tahu kan. Habis itu aku akan membahas juga S2 tapi dari segi yang habis S1 itu langsung kuliah. Kalau ini kan jadi langsung kerja. Jadi jangan lupa subscribe YouTube-nya dan juga ada pentolan bel ya di sini sebelah sini kayaknya. Ini kan sebelah gini kan. Dan itu jangan lupa diklik. Kalau mau tanya-tanya bisa tanya ke saya atau yang basis kerjanya bisa tanya ke Teresita, silakan DM. Kalau saya kan udah sering ya Instagramnya, bisa tanya di situ. Ada yang mau diucapkan kata-kata terakhir? Bukan kata terakhir. Saya mau ke makanan aja. Pemakaman Bu. Selamat berjuang buat yang mau apply beasiswa. Jangan dan jangan lupa persiapan diri.
Terus kalaupun nggak keterima, jangan berkecil hati karena kesempatan kamu mungkin bukan di sini, rezekinya bukan di sini. Coba lagi yang lain. Banyak banget kesempatan untuk beasiswa di luar negeri. Jadi jangan berkecil hati kalau sekali nggak terima, coba terus sampai kalian dapat. Insya Allah kalau rezekinya pasti dapat. Nah, itu jangan dari Teteh. Dan juga jangan lupa persiapan yang baik, berdoa dan tentukan niat dari sekarang. Oke, sampai ketemu di mana ya? Di kesempatan berikutnya. Video selanjutnya. Bye bye di video selanjutnya. Bye bye. Dadah.